Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul mubarak wa syahrul azim wa syahrul maghfirah wa syahrul muwasa wa syahrul taubah wa huwa alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah salat Isya wa tarawih Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam hari ini kita masih dikaruniakan begitu banyak nikmat dan karunia, sehingga di antaranya kita masih diberikan kesempatan bernafas sekaligus berada di dalam satu momentum waktu yang dinantikan oleh setiap kaum muslimin, yakni kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Maka Ramadan memiliki banyak sebutan, sebagaimana diungkap dalam muqaddimah tadi, bahwa Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Taubah, bulan daripada diterimanya taubat. Syahrul Muwasah, yakni bulan solidaritas. Yang disebut juga Syahrul Qiyam, yakni bulan di dalam rangka mendirikan aktivitas sholat malam. Dan juga yang paling utama, bahwa Ramadan juga disebut sebagai Syahrus Siyam, atau yang kita sebut dengan bulan untuk berpuasa. Maka sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, maka inilah yang menjadi fokus utama atau menjadi tujuan utama kita di dalam berRamadan. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan umat-umat lain sebelum kalian untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menarik bahwa puasa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah menggunakan diksi as-siyam. Tapi kita akan menemukan bahwa ada satu diksi yang lain yang ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan ganjaran daripada mereka yang berpuasa, yakni dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amal Bani Adam itu adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa itu adalah untukku, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Maka di sini ada satu penggunaan siam dan yang lainnya menggunakan shaum. Dan para ulama dan para ahli bahasa menafsirkan bahwa siam ini adalah level yang paling dasar di dalam kita berpuasa, yaitu ketika kita menahan lapar, dahaga, termasuk berhubungan biologi suami istri, di mana waktu dari semenjak matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Tapi yang menarik ketika berbicara menggunakan shaum,
maka yang ditahan bukan hanya saja lapar, dahaga, dan berhubungan, akan tetapi dia juga menahan pandangannya daripada segala hal yang bisa mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga lisannya agar senantiasa dibasahi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga telinganya daripada mendengarkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat ataupun membicarakan aib orang lain. Dan dia bahkan menjaga seluruh anggota tubuhnya daripada hal-hal yang tidak mendatangkan keridhaan Allah pada dirinya. Maka disinilah ibadah puasa memiliki esensi, bukan hanya sekedar kita menahan lapar, dahaga, dan hubungan biologis semata, tapi ternyata dengan berpuasa mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang saleh, pribadi-pribadi yang berupaya menjaga aturan-aturan Allah di dalam hidupnya, sehingga dia ikut apa maunya Allah dan bukan hidup dengan maunya akan dirinya. Karena seseorang yang hidup dengan inginnya Allah, maka dia akan mendapatkan janjinya Allah. Tapi ketika dia hidup hanya semata karena keinginan dirinya, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang akan didapatkan untuk dirinya semata. Maka oleh karenanya jamaah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih jauh tentang bagaimana puasa ini ternyata memiliki begitu banyak kemuliaan dan keutamaan, dibahas seorang ulama yang bernama Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam yang wafat di tahun 660 Hijriah, yang kemudian beliau mendapatkan gelar Sultanul Ulama, pemimpinnya para ulama, dan beliau menulis buku Maqasidul Ibadah, dan di antara bab yang dibahas oleh beliau adalah Maqasidus Shaum, daripada maksud dan tujuan utama bagaimana kita berpuasa. Maka ternyata ketika tadi kita katakan bahwa puasa adalah merupakan driver penggerak daripada kesalehan pribadi, maka di sini didapatkan bahwa di dalam kitab Maqasidus Shaum, bahwa bahkan disebutkan di antara Maqasidus Shaum adalah raf'ul darajah, meninggikan derajat. Karena seseorang yang sedang berpuasa, maka dia berpeluang mendapatkan hadiah-hadiah yang telah Rasulullah sampaikan akan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika Nabi menyebutkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah daripada syaitan-syaitan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada satu pintu eksklusif di surga yang itu hanya diperuntukkan kepada ahli shaum, dan pintu itu yang sudah kita kenal namanya adalah Babu Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan, yang dimana kemudian nanti Allah akan menyeru kepada siapapun yang telah berpuasa di dalam kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan masuk surga dari pintu yang spesial itu. Maka ternyata Masya Allah, di antara keutamaan daripada puasa sebagai penggerak kesolehan pribadi adalah akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, disebutkan juga takfirul khati'at, bahwa puasa itu juga akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza jtanabatal kaba'ir. Disebutkan Ramadan ke satu ke Ramadan yang lain itu sesungguhnya akan menjadi bentuk kafarat, bentuk daripada penghapusan ataupun pengampunan dosa di antara keduanya, jikalau kemudian menjauhkannya daripada dosa-dosa yang besar. Maka oleh karenanya ini adalah satu masa yang dinantikan oleh setiap kaum muslimin. Kalau kemudian bahkan kita sampai di Ramadan dan enggak dapat ampunannya Allah, itu adalah orang yang paling rugi dan paling hina. Bahkan di antaranya adalah mendapatkan doa laknat dari malaikat Jibril. Begitu disebutkan waktu Nabi SAW akan naik menyampaikan khutbah di dalam sebuah kesempatan, maka Nabi mengucapkan amin 3 kali di setiap anak tangga. Amin, amin, amin.
Dan begitu ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau melakukan itu ya Rasulullah? Maka salah satunya Nabi menyampaikan, atani Jibril alaihissalam, tsumma qala, datang kepadaku Jibril alaihissalam, kemudian dia berkata, ya Muhammad, aminkan doaku. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Faqultu amin. Maka kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, siapapun di antara umatmu yang bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fa ab'adahu Allah, maka dia adalah orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin. Dan kemudian Nabi menjawabnya dengan amin. Kalau ini yang doa adalah sebaik-baik malaikat, yang mengaminkan adalah sebaik-baik manusia dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, tentu doa ini menjadi doa yang mustajabah, doa yang enggak main-main. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Ramadan dengan berpuasa kita ini bahkan menjadi peluang di dalam rangka diampuni dosa-dosa kita, asalkan memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman wahtisaban dan semata mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka apa janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini adalah di antara kemuliaan yang kedua di dalam puasa yang kita lakukan. Bahkan di antara 7 maqasidus shaum yang juga tidak kalah penting adalah kemudian selama kita berpuasa, maka kita memiliki peluang taktsirus shadaqat. Kita memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Karena ketika kita lagi berpuasa, kita bisa merasakan bahwa di luar Ramadan ada saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, namun mereka tetap berpuasa, bahkan berpuasanya kadang tanpa berbuka, tanpa bersahur. Dan di sisi inilah kita akhirnya merasakan bagaimana ternyata berada dalam kondisi yang demikian itu adalah satu kondisi yang tidak mengenakan, bukan satu kondisi yang mudah. Sehingga oleh karenanya kepekaan kita terhadap masyarakat, terhadap saudara-saudara kita, terhadap kaum muslimin yang tidak seberuntung kita pun terasah di sini. Maka salah satu jalannya adalah ketika kita memperbanyak sedekah. Karena disebutkan oleh Syekh Izzuddin, sesungguhnya orang berpuasa ketika dia merasakan lapar, lalu kemudian dia mengingat rasa lapar itu, maka hal itulah yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberikan makan pada orang-orang yang lapar. Bahkan Nabi SAW menyebutkan siapa yang kemudian memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi daripada apa yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah dari 7 maqasidus shaum yang disebutkan oleh Syekh Izzuddin adalah tawfirut ta'ah, merupakan momentum penyempurnaan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa mengingatkan akan rasa lapar dan hausnya ahli neraka. Maka Syekh Izzuddin mengatakan karena itulah mendorong orang berpuasa untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat daripada api neraka. Dan salah satu keselamatan kita bukan tidak mungkin adalah ketika kita masuk surga lantaran daripada kebaikan orang-orang di sekeliling kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhihi. Dan Allah akan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong hamba Allah lainnya. Maka di bulan Ramadan ini puasa bukan hanya menjadi driver kesolehan pribadi, tapi juga menjadi driver kesolehan sosial. Dengan sedekah yang kita keluarkan, infak yang kita gulirkan, wakaf yang kita hadirkan, termasuk zakat yang kita tunaikan, menjadi di antara instrumen ibadah maliyah yang mendorong nilai solidaritas di tengah umat itu bisa semakin menguat, dan akhirnya semua umat merasakan bagaimana nikmatnya berRamadan dan nikmatnya menjadi bagian daripada umat Islam.
Semoga Allah memantaskan kita dengan puasa yang kita lakukan menjadi ahlus shaum yang kelak mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.